Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Brahma S. Putro, founder dan CEO Economics, beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Herbert Siagian, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi, Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Bapak Sudarto yang saya hormati, staf ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan, serta Bapak Ibu peserta seminar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit paparan mengenai apa yang terjadi di global economics dan hubungan dengan Indonesia ya. Sebelumnya kami juga ingin mohon maaf karena Pak Purbaya Yudi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner kami yang seharusnya terundang, berhalangan hadir untuk acara hari ini karena bertepatan dengan konferensi pers tingkat bunga penjaminan. Nanti saya akan sampaikan bocorannya mengenai hasilnya tingkat bunga penjaminan seperti apa. Oke, mungkin next slide. Ya ini saya mohon izin untuk menyampaikan paparan. Ini mungkin sedikit sedikit ingin saya sampaikan mengenai motif ya. Jadi kan saat ini ada perang dagang gitu ya antara Amerika Serikat, tidak hanya dengan kompetitornya ya, kompetitor tradisionalnya, tapi juga dengan bahkan sekutu-sekutunya gitu ya. Jadi ini sangat menarik dan ini kami ingin menyampaikan motifnya apa sih, kenapa sih Amerika Serikat melakukan hal ini gitu ya. Jadi pada tahun 2020 ya, mitra dagang terbesar berbagai negara itu mayoritas adalah Amerika Serikat, Bapak Ibu ya. Nah kemudian pada tahun 2024 ini sudah berbalik nih. Jadi mayoritas yang menjadi mitra dagang terbesar berbagai negara adalah Tiongkok gitu ya. Jadi ini suatu hal yang mungkin coba dicermati oleh Amerika, dan kebetulan juga Amerika Serikat adalah negara konsumen terbesar di dunia, di mana neraca perdagangannya mengalami defisit ya, dan bahkan defisitnya tidak mengecil dan terus melebar gitu ya. Pengalaman sebelumnya ketika di tahun 2016 ya kalau tidak salah, ketika mereka melancarkan perang dagang yang pertama terhadap Tiongkok, mereka ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan ini, tapi sayangnya atau sialnya gitu ya, terjadi fenomena yang namanya trade diversion gitu ya. Artinya ketika Tiongkok tidak bisa mengekspor banyak barang ke Amerika, yang kehilangan yang barang-barang yang tidak bisa diekspor itu diisi oleh negara-negara lain. Nanti saya juga akan sampaikan gitu ya. Nah kebetulan juga Amerika Serikat porsi ekspornya terhadap global itu juga mengalami penurunan ya, dari sekitar mungkin 12% ya, sampai terakhir di tahun 2024 itu ke 8,6%. Dan sebaliknya Tiongkok mengalami peningkatan ya, dari mungkin sekitar 5% di tahun 2001 menjadi sekitar 15% Bapak Ibu ya. Nah tapi di sisi lain kalau kita melihat dari impor ya, nah ini porsi impor Amerika Serikat terhadap impor global ini masih di atas Tiongkok ya. Ini tadi yang saya katakan mencerminkan bagaimana posisinya AS ya sebagai konsumen terbesar di dunia ya, dengan porsi impor terhadap global yang ada di sekitar 14%, sementara di Tiongkok di 10,8% ya, walaupun sebenarnya Tiongkok juga mengalami peningkatan. Next slide. Nah, bagaimana dengan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok dan Amerika Serikat gitu ya. Nah, kalau dengan Amerika Serikat, Bapak Ibu, kita mengalami surplus perdagangan, artinya ekspor kita ke Amerika Serikat lebih banyak daripada impor Indonesia dari Amerika Serikat ya. Ini yang berwarna biru gitu. Nah sebaliknya kalau dengan Tiongkok ya, tadinya kita sempat surplus sampai di sekitar tahun 2007 ya, lalu kemudian kita mengalami defisit gitu ya. Nah ini menggambarkan dinamika antara hubungan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat dan dengan Tiongkok gitu. Nah kalau kita lihat dari posisi ekspornya Indonesia ke AS dan ke Tiongkok, ini juga mengalami perubahan Bapak Ibu ya. Yang ke Tiongkok terus mengalami peningkatan, sedangkan yang ke Amerika Serikat mengalami penurunan ya. Demikian pula dengan impor Indonesia dari Amerika Serikat dan dari Tiongkok. Next. Nah ini mungkin sedikit gambaran yang coba kami sampaikan ke Bapak Ibu yang mungkin juga akan matters ya, ke bagaimana negosiasi nanti terus dilakukan antara pemerintah kita dengan Amerika Serikat gitu ya. Ternyata nature dari hubungan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan dengan Tiongkok itu agak berbeda nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, produk ekspor utama Indonesia ke
US ya, dari selama ini data selama 5 tahun terakhir ya, itu kebanyakan adalah barang-barang jadi ya, barang-barang yang siap dikonsumsi. Misalnya peralatan elektronik, pakaian yang dirajut, alas kaki ya. Mungkin ada apa namanya juga ada CPO juga banyak yang diekspor ke situ ya. Dan yang di kolom paling kanan di tabel sebelah kiri ini menunjukkan porsi impor Amerika Serikat untuk masing-masing barang ini ya, tapi yang diisi oleh Indonesia ya. Jadi ini menunjukkan pentingnya ekspor Indonesia, terutama di yang apa namanya lemak dan minyak nabati ya, atau CPO ya, ke Amerika Serikat. Karena porsinya di sekitar 10%. Gitu. Nah, kebetulan juga industri-industri ini ya, yang ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat ini, itu juga industri-industri yang kebanyakan adalah padat karya, Bapak Ibu. Jadi sektor manufaktur yang elektronik, kemudian juga tekstil ya, ini juga yang padat karya. Kemudian juga ada furniture dan perikanan. Nah, di sisi lain kalau kita lihat dari komposisi ekspor utama Indonesia ke Tiongkok, mayoritas diisi oleh barang-barang yang merupakan bahan baku untuk industri gitu ya. Di sini ada bahan bakar mineral, ada besi dan baja, ada nikel dan olahannya, lemak dan minyak nabati. Terus kemudian ada pulp, biji mineral dan lainnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di kolom paling kanan nih Bapak Ibu ya, ini dari total impor oleh Tiongkok dari semua negara ya untuk produk besi dan baja, separuhnya diisi oleh barang-barang atau besi dan baja dari Indonesia. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya atau betapa strategisnya posisi Indonesia bagi Tiongkok untuk apa namanya beberapa barang-barang ini ya. Yang porsinya tinggi juga selain besi dan baja juga nikel dan olahannya dan CPO ya, yang lebih dari 40%. Jadi ini menunjukkan bagaimana pentingnya Indonesia bagi Tiongkok gitu ya. Nah, ini di sisi lain kalau kita kaitkan dengan negosiasi tarif, ini juga ya, ini artinya juga harus hati-hati nih Bapak Ibu ya, kita semua ya. Karena kalau kita membicarakan tarif dengan Amerika Serikat, jangan sampai tarifnya yang dikenakan AS ke Indonesia itu lebih tinggi daripada di negara-negara lain, khususnya untuk yang produsen barang-barang jadi ini gitu ya. Nanti di slide berikutnya saya juga akan sampaikan. Next slide. Nah, ini semacam mapping Bapak Ibu mengenai bagaimana kontribusi dari ekspor berbagai negara ke Amerika Serikat, porsinya terhadap GDP. Jadi ini menunjukkan bagaimana atau seberapa penting ekspor ke Amerika Serikat bagi ekonomi masing-masing negara gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini angkanya lumayan tinggi untuk Kamboja dan Vietnam. Jadi ini yang benar-benar highly exposed ya terhadap ekonominya mereka. Terus kemudian yang moderately exposed ini kebetulan juga negara-negara tetangga kita, ada Thailand dan Malaysia, kemudian juga ada Taiwan. Sedangkan kita sebenarnya dampaknya juga sebenarnya nggak terlalu banyak nih Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ekspor Indonesia ke Amerika Serikat terhadap size dari ekonomi Indonesia. Makanya dengan melihat ini bisa dimaklumi bahwa Vietnam ya, ketika ada waktu itu ada tarif awal yang disampaikan oleh pemerintah AS, mereka siap all out untuk menurunkan tarifnya, antara lain dengan menawarkan tarif yang nol ya, bahkan itu yang dilakukan oleh Vietnam. Jadi ini gambaran saja mengenai seberapa penting ekspor AS bagi masing-masing perekonomian di sejumlah negara, terutama di negara-negara Asia. Next. Nah, ini mungkin satu hal yang juga perlu kami share Bapak Ibu, ini lessons learned trade war antara Amerika Serikat dan Tiongkok di tahun 2018 ya. Jadi di sini ada bar yang warnanya biru tua ya, itu adalah porsi impor AS dari negara-negara ini gitu ya. Jadi misalnya di tahun 2016 itu porsi impor dari China itu tinggi 21,4%. Ya, kemudian karena ada perang dagang nih antara Amerika Serikat dengan China pada waktu itu, ketika tarifnya dinaikkan, porsi impor dari China menurun drastis ya ke 14,1%. Itu angka di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Nah, ini angka di tahun 2023 nih kami berikan warna merah kalau dia turun dan hijau kalau dia naik ya. Nah, menariknya adalah ternyata beberapa negara berhasil memanfaatkan situasi ini Bapak Ibu. Jadi seperti Meksiko dan Kanada itu bisa meningkatkan ekspornya ke Amerika Serikat, sehingga porsi impornya dari negara-negara ini dari sisi AS itu mengalami peningkatan gitu ya. Jadi ini yang disebut
yang tadi saya sebutkan di awal ya mengenai fenomena trade diversion, di mana ketika ada barang yang tidak bisa diisi oleh Tiongkok, maka konsumen di AS mencari barang-barang lain dari negara-negara lain ya, dari Meksiko, dari Kanada yang mengalami peningkatan ekspor. Nah, menariknya ya ada beberapa negara Asia di sini seperti India, Korea, Vietnam, Taiwan ya, yang kemudian Thailand itu bisa meningkatkan porsi ekspornya ya, atau impor dari negara-negara ini ke Amerika Serikat mengalami peningkatan, tapi sayangnya dari Indonesia malah turun, Bapak Ibu. Jadi ini suatu gambaran bahwa pada waktu itu rupanya kita tidak bisa memanfaatkan situasi ini ya. Ya mungkin mudah-mudahan ini tidak berulang ya nanti ya, ketika ada trade war atau peningkatan tarif yang terjadi tahun ini. Next. Nah, ini tadi gambaran saja, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Sudarto ya, bagaimana timeline dari perselisihan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok ya. Yang warna merah itu eskalasinya ya, kemudian yang warna hijau itu deeskalasinya, jadi tensinya mengalami penurunan ya. Ketika misalnya AS mulai menurunkan tarif, kemudian akhirnya mereka melakukan negosiasi dengan pemerintah Tiongkok, dan ketika mengalami deeskalasi maka ketidakpastian juga mengalami penurunan ya. Ini grafik di sebelah kiri menunjukkan suatu measures yang namanya Trade Uncertainty Index. Jadi ketidakpastian mengalami penurunan ketika AS mulai menegosiasikan tarifnya dengan Amerika Serikat. Kemudian bahkan juga ada gencatan ya. Kalau perang beneran itu kan gencatan senjata, kalau ini namanya gencatan tarif ya, selama 90 hari. Next. Nah, ini beberapa slide ini juga menunjukkan dampaknya ke sektor finansial Indonesia ya. CDS spread ini sempat mengalami penurunan, bahkan setelah naik gara-gara waktu itu ada ketidakpastian yang tinggi, CDS spread kita turun paling banyak juga ya, dari posisi di 9 April ya, ketika ketidakpastian sedang tinggi-tingginya pada waktu itu ya. Kemudian next slide. Nah, pasar saham juga sudah mulai rebound yang tadi juga sudah disampaikan ya. Next. Nah, ini gambaran mengenai komposisi ekonomi Indonesia. Jadi saya coba masuk ke ekonomi domestik ya, di mana ini setidaknya menunjukkan pentingnya aktivitas domestik kita atau domestic demand terhadap perekonomian ya. Jadi ini ada beberapa angka ya. Ini pertumbuhan PDB real menurut komponennya, tadi terakhir sudah disampaikan juga oleh Pak Sudarto ya. Di first quarter 2025 kita tumbuh 4,87%. Kemudian kalau kita lihat porsi ini Bapak Ibu ya, porsi dari total masing-masing komponen ini terhadap total ekspor, konsumsi ditambah, ini konsumsi ada rumah tangga, ada konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga dan pemerintah ya. Kalau ditambahkan dengan investasi ya, atau membutuhkan modal tetap bruto, itu sekitar 90%. Jadi ini menunjukkan bagaimana kuatnya faktor permintaan domestik di Indonesia terhadap ekonomi Indonesia ya. Jadi kalau misalnya ada gonjang-ganjing di eksternal ya, asal kita bisa fokus memperbaiki atau menjaga daya beli domestik kita gitu ya, dengan program-program yang ada gitu, harusnya kita relatifly aman gitu ya. Walaupun kemarin kan ada proyeksi dari IMF ya di bulan April lalu ya, katanya ekonomi Indonesia cuma bisa tumbuh 4,7% ya. Walaupun sebenarnya ini juga sudah disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner kami di forum publik ya, kemampuan proyeksi IMF itu sebenarnya juga nggak bagus-bagus amat, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat track record mereka ketika mereka melakukan forecasting pertumbuhan ekonomi ya, itu kurang begitu bagus, terutama ketika kondisi perekonomiannya globalnya ketidakpastiannya sedang tinggi gitu ya. Oke, next slide. Nah, ini gambaran saja mengenai berbagai indikator di sektor real ya. Ada indeks kepercayaan konsumen yang di posisi April masih di level optimis ya, ini berdasarkan survei kami di LPS ya, angkanya masih di atas 100 ya. Kemudian penjualan retail real ini masih tumbuh secara year on year ya. Penjualan mobil baru memang agak terutama yang mobil retail ini masih negatif ya. Hanya saja mungkin ini kan mobil baru ya. Kalau Bapak Ibu mencermati pertumbuhan pembiayaan untuk mobil bekas ya, itu ternyata masih bagus ya. Jadi ini sebenarnya masyarakat kita tetap mengkonsumsi ya.
Penjualan semen ini indikator atau proksi investasi ini juga ada rebound ya di bulan April ya, setelah sebelumnya mengalami kontraksi di bulan Maret ya, karena waktu itu ada libur Idul Fitri. Kemudian PMI manufaktur nih, PMI manufaktur ya sayangnya ini mengalami kontraksi ya di bulan April ya. Sedangkan neraca perdagangan masih relatif bagus. Jadi sebenarnya secara umum sih kalau kita lihat perkembangan indikator bulanan masih relatif oke ya untuk Indonesia. Next. Nah ini gambaran, ini hasil survei kami yang tadi sudah saya sampaikan ya. Indeks kepercayaan konsumen posisi terakhir di bulan April masih optimis di level 103. Dan kalau kita lihat dekomposisinya per kelompok pendapatan rumah tangga, ini juga di posisi April masih lumayan ya. Jadi untuk kelompok pendapatan yang di atas 7 juta per bulan ya, itu masih konsisten di atas 100 ya Bapak Ibu. Jadi dia masih tinggi gitu ya. Yang lain kebetulan juga di atas 100. Jadi ini menggambarkan persepsi konsumen yang masih bagus terhadap kondisi ekonomi Indonesia, terhadap prospek ekonomi ya, terhadap ketenagakerjaan dan terhadap tingkat pendapatan mereka. Next. Nah, oke, ini saya ingin menyoroti salah satu kebijakan yang menurut kami bagus ya, dan terbukti bagus ya. Jadi di bulan Februari lalu ya kalau tidak salah ya, pemerintah mengeluarkan kebijakan diskon tarif listrik untuk kelompok rumah tangga yang dayanya itu yang dayanya sampai 2200 volt ampere ya. Nah sekarang itu mereka juga sudah mengumumkan bahwa di bulan Juni-Juli nanti itu juga ada kebijakan yang sama ya, hanya saja dengan kelompok rumah tangga sampai 1300 volt ampere gitu ya. Nah ini sebenarnya nggak terlalu banyak kelompok rumah tangga yang 2200 yang sekarang tidak terkena gitu ya. Tapi di sini Bapak Ibu kita lihat dampaknya terhadap inflasi ini. Nah ini adalah grafik di sebelah kanan ini komoditas dengan bobot terbesar terhadap inflasi di Indonesia ya. Tarif listrik itu nomor 1 ternyata sekarang Bapak Ibu. Jadi bobot perhitungan mereka di inflasi ini nomor 1. Makanya pada waktu itu ketika ada diskon tarif listrik di bulan Januari, kita sempat mengalami yang namanya deflasi ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dipahami bahwa deflasi pada waktu itu yang terjadi adalah bukan karena semata-mata pelemahan daya beli ya Bapak Ibu, tapi karena ada faktor ini nih, ada faktor diskon tarif listrik gitu ya. Nah nanti ketika di bulan Juni sama Juli kemungkinan fenomena yang sama juga akan terjadi, di mana kita mungkin akan mengalami penurunan tekanan inflasi yang disebabkan oleh diskon tarif listrik ini. Next. Nah ini masih berkaitan dengan slide sebelumnya adalah hasil survei kami Bapak Ibu mengenai seberapa penting nih waktu itu kebijakan subsidi diskon tarif listrik ya. Jadi kami punya survei terhadap 1.700 rumah tangga di 6 wilayah Indonesia, surveinya face to face ya. Kami waktu itu menanyakan ya kepada mereka seberapa penting kebijakan subsidi listrik itu atau kebijakan diskon tarif listrik itu terhadap perbaikan keuangan mereka gitu ya. Ternyata ya kalau kita lihat dari yang grafik di tengah ya, pengaruh subsidi listrik terhadap pengeluaran rumah tangga itu sangat besar ya. Jadi yang menjawab, responden yang menjawab sangat berpengaruh itu sekitar 48% ya. Yang menjawab cukup berpengaruh 39% ya. Jadi ini menjelaskan bagaimana pentingnya suatu kebijakan pemerintah ya, dalam hal ini kebijakan tarif listrik untuk menopang pendapatan atau keuangan rumah tangga gitu ya. Dan di grafik sebelah kanan ini, yang paling kanan ini juga mencerminkan pembagian yang grafik tengah ini tapi per wilayah Bapak Ibu ya. Kalau di Jakarta itu benar-benar sangat berpengaruh tuh, jadi di atas 60% ya. Makanya ini yang menjelaskan ya. Coba balik lagi ke slide sebelumnya Mas Chandra. Sebelumnya lagi. Nah, jadi ketika ada diskon tarif listrik nih ya, di bulan Februari, itu indeks kepercayaan konsumennya langsung naik tuh ke level optimis gitu. Ya, jadi ini mencerminkan bagaimana suatu kebijakan pemerintah itu bisa berdampak bagi ekonomi, bahkan pertama berdampak ke sentimen publik dulu ya, terus kemudian berdampak ke daya beli gitu ya. Next, tadi setelah diskon tarif listrik sudah ya, terima kasih ya. Ya oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi sedikit kesimpulan ya, bahwa yang pertama mungkin
ekonomi kita banyak ditopang oleh domestic demand ya. Artinya ketika ada gejolak di eksternal mungkin kita relatively bisa terlindungi dengan baik ya. Terutama kita perlu mengapresiasi beberapa kebijakan pemerintah yang memang ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat ya, terutama masyarakat di level bawah. Juga tadi juga ada pengembangan koperasi ya, ini juga patut diapresiasi ya. Walaupun di sisi lain sebenarnya negosiasi tarif dengan pemerintah Amerika Serikat juga perlu tetap dijalankan dan diupayakan agar kita bisa mendapatkan tarif yang lebih rendah daripada pesaing-pesaing kita gitu ya, sehingga harapannya adalah ekonomi kita bisa tumbuh lebih kuat ya, mudah-mudahan bisa mencapai target pertumbuhan pemerintah Presiden Prabowo. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Baik, boleh. Terima izin berkenan kepada Bapak Seto Wardono untuk tetap berada di atas stage. Karena selanjutnya akan ada pemberian kenang-kenangan yang langsung akan diberikan oleh founder and CEO The Economics. Kepada Bapak Bram S. Putro kami persilahkan untuk dapat menyerahkan apresiasi lah jatuhnya ya, ucapan tanda terima kasih. Dan juga kenang-kenangan tentunya yang akan diberikan plakat langsung dari founder dan CEO The Economics. Ini dia. Iya, kami persilahkan fotografer dan juga videografer dapat diabadikan. Ini dia kenang-kenangan langsung diberikan oleh The Economics. Wow. Oke, kita berfoto bersama terlebih dahulu. 3, 2, 1, and cheers. Sekali lagi kita akan abadikan, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Bro and Sis. Tepuk tangan sekali lagi dan terima kasih untuk Pak Seto Wardono selaku Direktur Grup Riset Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Betul sekali. Kita akan